Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kecerdasan dan ketikjayaan Joko Tingkir. Bagian 1. Penolakan Ki Ageng Pengging atas titah Sultan Demak. Dikisahkan Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenongo sangat dekat dengan Syekh Siti Jenar, dan beliau adalah anak dari Pangeran Jayaningrat. Siapa Pangeran Jayaningrat itu? Pangeran Jayaningrat mempunyai keturunan dari Mahapatih Gajah Mada. Kesaktian Pangeran Jayaningrat itu begitu hebat. Ketika Senopati Mojopahit berikut prajuritnya tidak dapat menaklukkan Raja Menak Badong dari Bali, ketika Raja Bali tersebut mengempur Jawa dengan 30.000 prajuritnya, wilayah timur Jawa sempat kocar-kacir. Nah, Pangeran Jayaningrat ini yang berhasil membungkam dan menumpas perlawanan Raja Bali ini. Raja Brawijaya V saking senangnya menikahkan putri sulungnya, Putri Pembayun, dengan Pangeran Jayaningrat. Dari hasil perkawinan inilah lahir Kebo Kenongo. Pada saat itu Kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Bintoro alias Raden Patah. Kesaktian Kebo Kenongo tentu saja tidak bisa dipandang enteng. Selain dari keturunan Pangeran Jayaningrat dan murid terkasih Syekh Siti Jenar, Kebo Kenongo mempunyai hubungan atau link dengan 40 tokoh di wilayah Jawa yang merupakan murid dari Syekh Siti Jenar. Hal inilah yang menyebabkan Sultan Bintoro agak khawatir. Terlebih-lebih telah 2 kali Sultan Bintoro mengutus duta-dutanya agar Ki Ageng Pengging menghadap ke Demak, dan telah 2 kali pula Ki Ageng Pengging menolak permintaan Sultan Demak untuk menghadap. Ada aja alasannya, dan ini membuat Sultan gregetan. Masih teringat alasan pertama yang dikemukakan oleh Ki Ageng Pengging melalui dutanya. Sampaikan kepada Kanjeng Sultan bahwa aku akan menghadap bersama dengan kakakku Kebo Kanigoro. Namun sampai sekarang belum kutemui ia. Entah di mana aku pun tak tahu. Mohonkan ampun kepada Kanjeng Sultan. Alasan kedua, sampaikan kepada junjunganmu Kanjeng Sultan bahwa aku masih memendam duka atas berpulangnya guruku Syekh Siti Jenar. Kedua alasan ini membuat darah Sultan Demak naik ke ubun-ubun. Pada waktu itu yang namanya raja jika sudah memerintah harus dilaksanakan. Yang enggak melaksanakan berarti melakukan pembangkangan. Jelas-jelas dalam pikiran Sultan Demak, Kebo Kenongo memang perlu dihukum. Kebo Kenongo memang sama dengan gurunya. Oleh sebab itu hukumannya pun harus sama, yaitu hukuman mati. Penolakan Kebo Kenongo alias Ki Ageng Pengging untuk menghadap datang ke Sultan Bintoro dari Demak terdengar pula oleh saudara kakak perguruannya, yaitu Ki Ageng Tingkir. Ki Ageng Tingkir merasa perlu mendatangi Ki Ageng Pengging untuk mengetahui hal ihwal mengapa ia menolak untuk menghadap Sultan Bintoro. Ketika Ki Ageng Tingkir mendatangi Ki Ageng Pengging, begitu sukacitanya Ki Ageng Pengging dikunjungi oleh Ki Ageng Tingkir, kakak seperguruannya. Ketika ditanya, "Ku dengar engkau menolak untuk menghadap Sultan Demak Dinda Pengging. Gerangan apakah yang menyebabkan engkau menolak?" Ki Ageng Pengging ceplas-ceplos menjawab,
Apalah aku ini, Kanda Tingkir? Aku hanyalah orang dusun, seorang rakyat jelata, dan tidak tahu apa-apa. Tidak ada manfaatnya bagi Sultan jika aku datang kepadanya. Demikian pula diriku, tidak ada gunanya datang menghadap Sultan Demak. Apabila persoalan negara sebagaimana suratnya, sungguh aneh. Seorang penguasa, wakil Gusti Allah, mengajak seorang dusun untuk membahas tentang persoalan negara. Ki Ageng Tingkir pun mengejar jawaban Ki Ageng Pengging. Apakah Dinda Pengging tidak mengetahui maksud dari panggilan Sultan Demak kepada Dinda? Setelah merenung sebentar, Ki Ageng Pengging menjawab, Kanjeng Sultan sepertinya menginginkan kepatuhan dan ketundukan wilayah Pengging terhadap kekuasaannya. Sepertinya Kanjeng Sultan khawatir jika Pengging memberontak. Padahal adakah tanda-tanda diriku atau wilayah Pengging memberontak? Ki Ageng Tingkir menyadari kekerasan hati adik seperguruannya ini. Ia pun berkata, Dinda, Kanjeng Sultan itu penguasa seluruh tanah Jawa, termasuk wilayah Pengging ini. Oleh karena itu, siapapun juga yang berada dalam wilayah kekuasaan haruslah mematuhi perintah Kanjeng Sunan. Oleh karena itu, siapapun juga yang berada dalam wilayah kekuasaannya haruslah mematuhi perintah Kanjeng Sultan. Tidak mau kalah atas ucapan Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Pengging pun menjawab, Kanjeng Sultan memang penguasa, namun ia bukanlah pemilik atas tanah Jawa ini. Ia hanya diberikan titipan atau amanah dari Gusti Allah. Pemilik tanah Jawa termasuk Pengging adalah Gusti Allah, bukan Kanjeng Sultan. Rasa penasaran muncul di dada Ki Ageng Tingkir. Ia pun bertanya, bagaimana jika Kanjeng Sultan menjatuhkan hukuman mati kepadamu atas penolakan dirimu menghadap Kanjeng Sultan? Ki Ageng Pengging kemudian menjawab, mustahil diriku takut dengan ancaman maut, Kakang. Walau ragaku menyatu dengan tanah, tidak akan aku menghindari maut. Takdir Gusti Allah tidak mengenal maju atau mundur, sebab semuanya telah digariskan olehnya. Oleh sebab itu, diriku tidak takut akan bahaya atau ancaman apapun. Terenyuh hati Ki Ageng Tingkir mendengar jawaban Ki Ageng Pengging. Dipeluknya adik seperguruannya itu sambil berkata, aku akan berdiri mendukungmu, Dinda Pengging. Kedua kakak adik seperguruan serasa menahan haru, dan akhirnya Ki Ageng Tingkir pamit untuk kembali pulang ke wilayah Tingkir. Bagaimanakah kelanjutan nasib Ki Ageng Pengging atas penolakan terhadap titah Sultan Demak? Ikuti kisah kelanjutannya pada episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.